Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafon, berperan sebagai moderator. Dan saya Luftia Hairunisa sebagai pengetik dari hasil presentasi kami. Baiklah, kami akan mempresentasikan sejarah teknologi robot. Ini biodata kami. Poin-poin yang akan dibicarakan di sini, yang pertama sejarah robot pertama kali di dunia, asal-usul robot, definisi robot, pembagian sejarah robot, jenis-jenis robot, dan kesimpulan yang terakhir. Oke, yang pertama, sejarah robot pertama kali di dunia. Dibuat oleh Ibnu Ismail Al-Jazari, seorang insinyur mekanik Kesultanan Turki dari dinasti Artukid, dirangkum dari berbagai sumber, bernama lengkap Badi Al-Zaman Abules Ibn Al-Ras Al-Jazari. Pada abad ke-12, Al-Jazari memperoleh julukan Bapak Robotika. Julukan tersebut didapat berkat ragam temuan yang telah memengaruhi rancangan mesin modern zaman ini, Al-Quran dan sains. Gunung bisa terkikis dan berubah menjadi daratan, salah satu karya fenomenanya, The Elephant Clock. Terdiri dari jam hidrolik berbentuk gajah yang dihiasi dekorasi tenda kecil. Tersemat pula patung-patung yang bisa bergerak dan berbunyi setiap 30 menit. The Elephant Clock sendiri dikatakan telah mengusung sebuah siklus mekanik yang secara otomatis menggerakkan seluruh bagian jam, serupa dengan dasar mekanik robot zaman ini. 2. Asal-usul robot. Kata robot sendiri diperkenalkan oleh seorang penulis sains fiksi berkebangsaan Ceko, Karel Čapek, pada 9 Januari 1890 sampai 25 Desember 1938. Pada tahun 1920-an. Robot sendiri menurut Karel Čapek bukanlah pengertian robot yang seperti kita kenal sekarang ini. 3. Definisi robot. Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dulu, atau kecerdasan buatan. Robot biasanya digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, pekerjaan yang berulang dan kotor. Biasanya kebanyakan robot industri digunakan dalam bidang produksi. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. 4. Pembagian sejarah robot. Sejarah robot Yunani. Awal munculnya robot dapat diketahui dari bangsa Yunani kuno yang membuat patung yang dapat dipindah-pindahkan. Sekitar 270 BC, Ctesippus, seorang insinyur Yunani, membuat organ dan jam air dengan komponen yang dapat dipindahkan. Berikut gambarnya. Sejarah robot tahun 1770. Pada tahun 1770, Pierre Jacques Droz, seorang pembuat jam berkebangsaan Swiss, membuat 3 boneka mekanis. Uniknya, boneka tersebut dapat melakukan fungsi spesifik, yaitu dapat menulis, yang lainnya dapat memainkan musik dan organ, dan yang ketiga dapat menggambar. Sejarah robot tahun 1898. Nikola Tesla membuat sebuah bot yang dikontrol melalui radio remote control dan didemokan di Madison Square Garden. Sejarah robot tahun 1970. Awal kejayaan robot pada tahun 1970, ketika Profesor Victor Scheemann dari Universitas Stanford mendesain lengan standar. Saat ini, konfigurasi kinematikanya dikenal sebagai standar lengan robot. Terakhir, pada tahun 2000, Honda memamerkan robot yang dibangun bertahun-tahun lamanya, bernama Asimo, serta disusul oleh Sony, yaitu robot anjing Aibo.
Very interesting fact. Ketika para pencipta robot pertama kali mencoba meniru manusia dan hewan, mereka menemukan bahwa hal tersebut sangatlah sulit, membutuhkan tenaga penghitungan yang jauh lebih banyak dari yang tersedia pada masa itu. Jadi, penekanan perkembangan diubah ke bidang riset lainnya. Jenis-jenis robot. Robot mobil beroda. Robot mobil adalah robot yang ciri khasnya mempunyai aktuator berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan badan robot, sehingga dapat melakukan perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Robot mobil ini sangat disukai bagi orang yang mulai mempelajari robot. Hal ini karena membuat robot mobil tidak memerlukan kerja fisik yang berat. Robot sederhana beroda. Robot sederhana beroda digunakan untuk melakukan eksperimen dalam tingkah laku, navigasi, dan perencanaan jalur. Teknik navigasi tersebut telah berkembang menjadi sistem kontrol robot otonom yang tersedia secara komersial. Contoh paling mutakhir dari sistem kontrol navigasi otonom yang tersedia sekarang ini termasuk sistem navigasi berdasarkan laser dan VSLAM, Visual Simulation, Localization, and Mapping, dari Active Media Robotics and Evolution Robotics. Robot ini memiliki kaki seperti hewan atau manusia. Robot ini memiliki kaki seperti hewan atau manusia yang mampu melangkah seperti robot serangga, robot kepiting, dan lain-lain. Ketika para teknisi siap untuk mencoba robot berjalan kembali, mereka mulai dengan hexapoda dan platform berkaki banyak lainnya. Robot-robot tersebut meniru serangga dan antropoda dalam bentuk dan fungsi. Robot manusia. Robot yang memiliki kemampuan menyerupai manusia, baik fungsi maupun cara bertindak. Robot humanoid umumnya memiliki tubuh dengan kepala, dua lengan, dua kaki, memiliki wajah dengan mata dan mulut. Robot ini yang banyak diperbincangkan di masa depan. Sudah banyak film-film fiksi ilmiah robot seperti Transformer, Robocop, iRobot, dan lain-lain, yang artinya hal yang tidak mungkin terjadi. Namun kenyataannya bukan tidak mungkin pada 2020 atau masa depan semua robot-robot yang terdapat di film itu menjadi kenyataan. Robot berlengan. Robot berlengan adalah robot yang mempunyai lengan yang fungsinya bisa menggantikan pekerjaan yang dilakukan menggunakan tangan oleh manusia dengan tingkat kesalahan yang rendah. Belakangan ini, perkembangan hebat telah dibuat dalam robot medis dengan dua perusahaan khusus, Computer Motion dan Intuitive Surgical, yang menerima pengesahan pengaturan di Amerika Utara, Eropa, dan Asia atas robot-robotnya untuk digunakan dalam prosedur pembedahan minimal. Robot bawah laut. Robot ini digunakan di bawah laut untuk memonitor kondisi bawah laut dan juga untuk mengambil sesuatu di bawah laut dan eksplorasi antariksa. Untuk tugas-tugas ini, bentuk tubuh antropoda umumnya disukai. Mark W. Tilden, dahulunya spesialis Laboratorium Nasional Los Alamos, membuat robot murah dengan kaki bengkok tetapi tidak menyambung. Sementara orang lain mencoba membuat kaki kepiting yang dapat bergerak dan tersambung penuh. Robot terbang. Robot yang mampu terbang. Robot ini menyerupai pesawat model yang diprogram khusus untuk memonitor keadaan di tanah dari atas dan juga untuk meneruskan komunikasi. Robot bersayap eksperimental dan contoh lain mengeksploitasi biomimikri juga dalam tahap pengembangan dini. Yang disebut nanomotor dan kawat cerdas diperkirakan dapat menyederhanakan daya gerak secara drastis. Sementara stabilisasi dalam penerbangan nampaknya cenderung diperbaiki melalui giroskop yang sangat kecil. Kesimpulan robot. Pada dasarnya robot merupakan sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dulu oleh manusia. Di masa depan, manusia tidak akan membutuhkan manusia lagi sebagai alat kerjanya, melainkan lebih memilih robot sebagai alat kerjanya, karena koefisien kesalahan pada robot lebih kecil dibandingkan manusia. Dan robot tidak mengenal lelah dalam mengerjakan pekerjaan, tidak seperti manusia yang dapat lelah. Jadi, pada dasarnya, seiring perkembangannya, robot akan semakin menjadi sempurna dan akan menjadi saingan manusia di bidang industri. Thank you. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.